Di sebuah sudut dunia yang hampir terlupakan, tersembunyi sebuah danau kuno bernama Xochimilco yang terletak di jantung Meksiko. Di balik kabut tipis yang menggantung di atas air tenang, hidup makhluk mungil yang seolah berasal dari dunia lain. Penduduk lokal menyebutnya Axolotl, atau dalam bahasa Nahuatl, Atl Solotl, air dari dewa Solotl. Axolotl bukanlah makhluk biasa. Ia tak pernah tumbuh dewasa seperti saudaranya sesama salamander. Bayangkan, seekor hewan yang sepanjang hidupnya tetap menjadi anak-anak. Namun, justru itulah kekuatannya. Dalam dunia biologi, ini disebut neoteny, dan Axolotl adalah contoh sempurna dari keajaiban itu. Namun, Tlalok bukan hanya penjaga, ia adalah penyintas. Dahulu, danau tempat tinggal Tlalok terbentang luas, penuh tanaman air dan kicauan burung. Tapi zaman berubah, kota tumbuh, dan manusia mulai mengubah air menjadi beton. Sedikit demi sedikit, rumah Tlalok menyusut. Tapi Tlalok bertahan, seperti yang selalu dilakukan kaumnya. Apa yang membuat Axolotl seperti Tlalok begitu istimewa? Bukan hanya bentuknya yang seperti naga kecil, atau insangnya yang menjuntai seperti pita merah muda di kedua sisi kepala, tapi kemampuannya yang hampir ajaib. Meregenerasi tubuhnya, kaki, ekor, bahkan bagian otaknya. Jika terluka, Tlalok bisa menumbuhkannya kembali. Seolah tubuhnya berkata, "Tak apa hancur, aku bisa menjadi utuh lagi." Para ilmuwan yang datang dari jauh menyebut Tlalok dan teman-temannya sebagai kunci masa depan pengobatan manusia. Mereka terpesona oleh bagaimana makhluk kecil ini bisa sembuh dari luka yang paling mengerikan sekalipun, tanpa bekas. Di laboratorium sunyi, potret Tlalok tergambar di layar mikroskop dan lembar jurnal ilmiah. Namun, Tlalok tidak tahu semua itu. Yang ia tahu hanyalah bahwa tiap malam, bulan masih memantulkan cahaya ke permukaan danau, dan air masih mengalir meski perlahan. Ia masih bisa berenang, berburu cacing kecil, dan menyelinap di antara bayang-bayang akar. Suatu hari, ketika seorang anak kecil dari desa datang ke danau dan melihat Tlalok dengan mata terbelalak, ia berkata kepada ibunya, "Lihat, Bu, naga kecil." Ibunya tersenyum dan menjelaskan bahwa itu adalah Axolotl, makhluk yang langka, hampir punah, tapi luar biasa. Anak itu bertanya, "Kenapa hampir punah?" Dan sang ibu menjawab, "Karena dunia terlalu sibuk melihat ke langit, sampai lupa menjaga keajaiban yang hidup di air." Sejak hari itu, anak kecil itu sering datang ke danau. Ia memberi makan, membersihkan sampah, dan suatu hari berjanji, "Aku akan melindungimu seperti kamu melindungi danau ini." Tlalok menatap dari balik bayangan air. Ia tak tahu apa itu janji manusia. Tapi ia tahu satu hal, harapan, meski kecil, tetap bisa tumbuh seperti ekornya yang hilang. Beberapa musim telah berlalu sejak anak kecil itu membuat janjinya kepada Tlalok. Waktu, seperti air, terus mengalir tanpa bisa dicegah. Namun cerita tentang naga kecil dari danau Xochimilco menyebar, melintasi lautan, gunung, dan daratan. Di seberang samudra dan ribuan mil jauhnya, di tengah pulau purba bernama Madagaskar, seekor makhluk membuka matanya saat malam datang. Namanya adalah Zina, seekor tokek, ekor daun. Di dunia yang bagi manusia tampak sunyi, Zina hidup dalam senyap yang nyaring. Hanya bisa dimengerti oleh mereka yang benar-benar mau mendengar. Tubuh Zina begitu halus dan rata, warnanya menyerupai daun kering, lengkap dengan urat-urat halus dan tepian yang robek tak beraturan. Tapi jangan tertipu. Di balik penampilan rapuh itu, Zina adalah ahli penyamaran sejati. Ia bisa menghilang di hadapan predator hanya dengan diam. Di hutan yang disebut hutan hantu oleh penduduk lokal, Zina tidak sendirian. Ia adalah bagian dari simfoni rahasia yang menjaga keseimbangan alam. Saat angin malam menyapa pepohonan, Zina perlahan menjalar di permukaan batang. Tak terlihat, tak terdengar. Bahkan bulan pun sering gagal menemukannya. Zina tak memiliki taring besar, tak bisa berlari cepat, bahkan tak punya racun.
Namun kekuatannya adalah kemampuan menghilang di tempat terbuka. Sebuah pesan diam yang mengajarkan, kadang bertahan bukan berarti melawan, tapi menyatu. Suatu malam, ketika Zina sedang menyusuri dahan tua, ia mendengar sesuatu. Bukan suara biasa, tapi dengungan kecil dari sebuah alat yang dibawa manusia. Seorang peneliti muda dari benua lain, yang sedang mendokumentasikan kehidupan malam hutan. Anak itu ternyata adalah anak yang sama, yang dulu pernah membuat janji kepada Tlaloque. Kini ia tumbuh dewasa, menjadi seorang penjaga kehidupan liar. Dalam setiap penelitiannya, ia membawa kenangan tentang makhluk kecil dari danau. Dan malam itu, ketika ia melihat Zina untuk pertama kalinya, ia terdiam lama. Luar biasa, bisiknya. Kamu tidak terlihat, tapi kehadiranmu menyelamatkan seluruh hutan. Ia menulis di jurnalnya, Zina adalah metafora dari dunia ini. Kita terlalu sering mencari keajaiban yang bersinar, padahal yang menyelamatkan dunia justru yang tak terlihat. Dan malam itu, Zina pun kembali merayap, perlahan menghilang di balik kulit pohon, tidak untuk kabur, tapi untuk tetap menjadi bagian dari harmoni yang senyap. Beberapa tahun berlalu sejak malam, saat Zina menghilang di hutan Madagaskar, dan sang peneliti, anak kecil yang pernah menjanjikan perlindungan pada Axolotl, terus berjalan menelusuri bumi. Tapi tak semua tempat bisa dijangkau dengan kaki. Ada wilayah yang hanya bisa dikunjungi dengan hati yang siap menyelam ke dalam diam. Dan disitulah kita bertemu Inuk, sang narwhal dari Laut Arktik. Jauh di atas dunia, di tempat matahari terkadang tak terbit selama berbulan-bulan, Inuk berenang perlahan di antara bongkahan es yang mengapung. Ia bukan paus biasa. Dari kepalanya tumbuh sebuah tanduk spiral panjang, seperti pedang mitos. Tapi tanduk itu bukan untuk bertarung. Itu adalah gigi yang tumbuh memanjang dan sensitif terhadap tekanan, suhu, dan medan magnet bumi. Sebuah instrumen keajaiban biologis yang belum sepenuhnya dipahami manusia. Inuk adalah penyanyi diam. Suaranya tidak bisa didengar oleh telinga manusia, tapi lautan bisa merasakannya. Ia berbicara lewat gelombang sonar, berkomunikasi dengan kawanannya dalam bahasa yang hanya mereka yang tinggal di kegelapan yang tahu. Dan suatu hari, di tengah malam kutub, Inuk mendengar suara asing, sebuah gema logam, suara mesin kapal penelitian. Di sana, berdiri sang peneliti, kini telah menjadi seorang dewasa. Matanya menyapu permukaan laut, namun hatinya menyelam lebih dalam. Ia tak mencari hewan untuk diburu, tapi cerita untuk dijaga. Ketika sonar kapalnya menangkap bayangan narwhal, ia tahu bahwa ia telah sampai pada bagian berikutnya dari perjalanannya. Ia menuliskan, narwhal bukan unicorn laut. Mereka adalah penjaga kutub, peramal perubahan iklim. Saat mereka menghilang, es ikut retak, dan dunia tak akan sama lagi. Inuk, dari kejauhan, hanya berenang perlahan. Ia tak menghindar. Ia hanya lewat, seperti bayangan dari zaman yang hampir punah. Tapi dalam kepergiannya, ia meninggalkan jejak suara. Sebuah lagu sunyi yang tercatat dalam data sonar. Nada terakhir dari dunia yang menunggu untuk diselamatkan. Hari itu, hujan turun perlahan, membasahi tanah dan dedaunan. Sang peneliti duduk di taman kota, tempat anak-anak biasanya bermain dan merpati mencari remah roti. Namun hari itu sepi, hanya suara rintik air dan desah pohon yang bergerak pelan. Ia menatap tanah basah di bawah bangku taman, lalu melihatnya, sebaris semut hitam kecil, berjalan dengan teratur, melewati bebatuan, ranting, dan genangan kecil air hujan. Di antara mereka, seekor tampak lebih lambat, tubuhnya sedikit lumpuh oleh percikan air, namun barisan tidak meninggalkannya. Ara, si semut kecil itu,
tetap berjalan. Meski langkahnya lebih lambat, teman-temannya mengubah jalur. Mereka menyesuaikan kecepatan. Mereka tetap satu barisan. Sang peneliti tertegun. Ia mengangkat kameranya, tapi lalu meletakkannya kembali. Tak ada lensa yang bisa menangkap makna di balik gerakan kecil itu. Ara dan kawanannya tak tahu bahwa mereka sedang diamati. Mereka hanya tahu satu hal. Mereka adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Sang peneliti teringat kata-kata ibunya dulu. Jangan remehkan semut. Mereka bisa mengangkat beban yang 50 kali lebih berat dari tubuhnya. Tapi lebih penting dari itu, mereka tidak pernah sendirian. Dan benar, Ara akhirnya sampai ke sarang, dibantu oleh 2 semut lainnya yang mendorong tubuhnya dari belakang. Tidak ada sorotan, tidak ada tepuk tangan, tapi itulah keajaiban yang sesungguhnya. Kesetiaan diam yang membangun dunia. Ia membuka jurnalnya dan menulis, Ara mengajarkanku bahwa kekuatan bukan tentang siapa yang paling cepat atau paling besar, tapi siapa yang paling setia menempuh perjalanan dan tak meninggalkan yang lemah di tengah jalan. Hujan pun berhenti. Matahari muncul di balik awan. Dan dari sarang semut yang sederhana, kehidupan terus berjalan seperti biasa. Sunyi, rapi, tapi sangat berarti. Kalau kamu merasa kisah sederhana ini punya makna, jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar. Ceritakan hewan apa yang menurutmu tampak biasa, tapi sebenarnya luar biasa. Karena setiap makhluk punya kisah, dan mungkin itu kisah yang dunia perlu dengar